Tentu mari kita bahas kembali mengenai otomatis jasa keuangan dan poin-poin terkait lainnya. Satu, pengertian otomatis jasa keuangan. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, otomatis jasa keuangan adalah penggunaan teknologi seperti perangkat lunak, algoritma dan kecerdasan buatan (AI) untuk mengotomatiskan tugas-tugas dan proses-proses manual dalam industri keuangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, kecepatan, dan mengurangi biaya operasional. 2. Tujuan dari otomatis jasa keuangan. Otomatis dalam sektor jasa keuangan memiliki beberapa tujuan utama. 1. Peningkatan efisiensi operasional, menyelesaikan tugas-tugas rutin dan berulang dengan lebih cepat dan dengan sumber daya yang lebih sedikit. 2. Pengurangan biaya, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual, minimalkan kesalahan manusia yang dapat menimbulkan biaya tambahan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. 3. Peningkatan akurasi, mengurangi risiko kesalahan yang sering terjadi dalam pemrosesan manual data dan transaksi. 4. Peningkatan kecepatan layanan, memungkinkan penyelesaian transaksi dan proses lainnya dengan lebih cepat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima, peningkatan pengalaman pelanggan, menyediakan layanan yang lebih tepat, personal, responsif, dan mudah diakses melalui platform digital. Yang keenam, peningkatan kepatuhan dan pengendalian risiko, memastikan proses sesuai dengan regulasi dan minimalkan risiko operasional. Yang ketujuh, fokus pada tugas strategi, membebaskan sumber daya manusia dari tugas-tugas rutin agar dapat fokus pada analisis, pengambilan keputusan strategis, inovasi produk, dan interaksi yang lebih kompleks dengan pelanggan. Yang kedelapan, skalabilitas, memungkinkan perusahaan jasa untuk mengenai volume transaksi dan data yang lebih besar tanpa perlu meningkatkan jumlah staf secara operasional. Yang ketiga, fungsi otomatis jasa keuangan. Otomatis menjalankan berbagai fungsi penting dalam industri keuangan, di antaranya 1. Pemrosesan transaksi, mengotomatiskan proses seperti transfer data, pembayaran, clearing, dan penyelesaian transaksi. 2. Pengolahan data, mengumpulkan, penyimpanan, proses menganalisis dan keuangan secara otomatis. Yang ketiga, pelaporan dan analisis, menghasilkan laporan keuangan, laporan kinerja, dan analisis data secara otomatis. Yang keempat, manajemen risiko, menggunakan algoritma dan AI untuk mendeteksi potensi risiko, memantau kepatuhan, dan mencegah penipuan. Yang keenam, layanan pelanggan, menyediakan layanan pelanggan otomatis melalui chatbot, asisten virtual, dan platform swalayan. Yang ketujuh, pengambilan keputusan, menyediakan data dan analisis akurat yang lebih cepat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedelapan, pemasaran dan pemajuan, mengotomatiskan kampanye pemasaran, personalisasi penawaran, dan proses penjualan produk keuangan. Yang kedelapan, kepatuhan regulasi, memastikan proses bisnis dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara otomatis. Yang keempat, pelayanan terhadap konsumen dan masyarakat, atau dalam konteks otomatis jasa keuangan. Otomatis dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen masyarakat melalui 1. Aksesibilitas yang lebih baik, layanan keuangan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui platform digital. Yang kedua, kecepatan dan kenyamanan, proses transaksi dan layanan menjadi lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, personalisasi, penawaran produk dan layanan dapat disesuaikan dengan individu dan preferensi individu berdasarkan data yang dianalisis secara otomatis. Yang keempat, informasi yang lebih mudah diakses, informasi produk, layanan, dan status transaksi dapat diakses secara real time melalui platform digital. Yang kelima, yang lebih baik, rendah efisiensi operasional yang dihasilkan oleh otomatis dapat berpotensi menurun biaya layanan berbagi konsumen. Yang keenam,
kelayanan pelanggan yang lebih responsif. Chatbot dan asisten virtual dapat memberikan jawaban cepat untuk pertanyaan umum, namun penting juga diperhatikan bahwa otomatis juga perlu diimbangi dengan layanan pelanggan yang memadai, menangani masalah yang lebih kompleks atau ketika interaksi manusia tetap dibutuhkan. Yang kelima, hubungan kelembagaan atau dalam konteks otomatis jasa keuangan. Otomatis memengaruhi hubungan kelembagaan dalam sektor keuangan, termasuk satu, antara lembaga keuangan. Otomatis memfasilitas pertukaran dan informasi yang lebih cepat dan efisien agar keuangan, contohnya dalam sistem pembayaran keliling. Yang kedua, proses lembaga keuangan regulator seperti OJK otomatis memungkinkan pelaporan data yang lebih cepat, akurat, terstruktur, dan kepada regulator mempermudah pengawasan dan analisis. Yang ketiga, antara lembaga keuangan dan penyedia teknologi. Lembaga keuangan semakin bergantung pada penyedia teknologi atau pengembangan dan memelihara sistem otomatis. Mereka menciptakan hubungan kemitraan yang erat. Yang keempat, antara lembaga keuangan pihak ketiga lainnya. Otomatis memfasilitas integrasi dengan berbagai pihak ketiga seperti platform e-commerce atau penyedia layanan data. Yang keenam, otomatis jasa keuangan adalah transformasi fundamental dalam industri keuangan yang didorong oleh kemajuan untuk teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih cepat, akurat dan responsif terhadap kebutuhan konsumen dan masyarakat. Dengan mengotomatiskan berbagai proses, lembaga keuangan dapat mengurangi biaya operasi, meningkatkan pengalaman pelanggan, memperkuat kepatuhan, dan memfokuskan sumber daya manusia pada kegiatan yang lebih strategis. Meskipun banyak manfaat, implementasi otomatis juga perlu memperhatikan aspek keamanan data presiden, memastikan adanya keseimbangan dengan interaksi manusia yang tepat penting dalam pelayanan keuangan. Otomatis akan terus menjadi tren yang dominan dalam industri jasa keuangan, mendorong inovasi dan mengubah cara lembaga keuangan beroperasi dan berinteraksi dengan nasabah.